Perkenalkan, nama saya Mirza Sofarizky Takwa Putra dengan NIM Jeno 313202191 asal kelas A1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 ataupun virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dikarenakan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Di Indonesia, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dengan kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Bila Anda memerlukan pemeriksaan COVID-19, terdapat 3 pemeriksaan, yaitu ada rapid test antibody, swab antigen atau rapid test antigen, dan yang terakhir adalah PCR. Serta inovasi terbaru dari pemerintah ataupun dari rakyat Indonesia sendiri, yaitu adalah Genos. Tingkat kematian akibat virus COVID-19 mengalami banyak peningkatan. Menurut data yang dirilis oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 3 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang dengan tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, atau bahkan batuk berdarah, sak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan Anda terkena virus corona, yaitu demam, suhu tubuh yang di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, hingga sesak napas. Maka kita sering melihat kan kalau misalkan saat kita masuk ke mall atau masuk ke tempat-tempat itu, kita dilihat suhunya. Agar kalau kita demam dan suhu kita di atas 38 derajat, maka kita sudah bisa diklasifikasikan sebagai orang yang memiliki gejala COVID.
Jadi buat kalian semua tetap harus jaga jarak dan jaga kesehatan agar tidak terserang penyakit COVID-19. Selain itu ada beberapa gejala lain yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anomsia dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona atau bukan, maka diperlukan rapid test atau PCR yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk penyebab virus COVID sendiri itu masih banyak yang diperdebatkan, namun sebagian besar kasus corona itu disebabkan oleh penyebaran dari hewan ke manusia, yaitu dari kelelawar contohnya, yang menyebarkan virus ini kepada manusia di saat penyebaran pertama. Nah, maka dari itu cara kita menanggulangi itu sendiri yaitu kita harus tetap menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan memakai masker agar kita terhindar dari namanya gejala COVID-19 tersebut. Nah, seseorang itu dapat tertular COVID-19 itu melalui berbagai cara loh, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipatan ludah penderita COVID-19, hingga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Maka yang penyebab dan cara penjagaan udah memiliki keterkaitan yang sama, yaitu dengan kalau kita memakai masker, maka kita akan terhindar dari percikan ludah droplet yang disebabkan oleh orang yang sedang tergejala COVID. Sedangkan kita mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, kita bisa tahu kalau misalkan orang itu tidak bakal menyebarkan virus itu, karena setelah kita mencuci tangan, bakteri atau virus yang masuk bakal hilang. Sedangkan untuk menjaga jarak sendiri, kita benar-benar akan terjauhkan dari namanya gejala COVID-19 itu. Nah, dengan ini saya ingatkan lagi kalau virus corona itu bisa menyerang siapapun dengan umur berapapun. Yang paling penting kita tuh harus tetap menjaga imun agar kita benar-benar terjauhkanlah dari COVID. Nah, untuk sekarang ini kan kita sudah tahap vaksinisasi ya. Nah, vaksinasi sendiri sudah masuk ke tahap kedua, yang merupakan tahap buat orang-orang yang berumur 18 sampai 32 tahun ya, singkat saya gitu. Dan buat kalian yang sama seperti saya yang berumur 19 tahun gitu atau 19-20 tahun gitu, kalian wajib sih untuk mendaftarkan diri kalian untuk mengikuti vaksinisasi agar kita semua bisa menjaga diri kita dari COVID-19 dan membantu perekonomian negara segera pulih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.